Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya, Bu Ika, dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam, materi kelas di bab yang kedua, yaitu tata cara berpakaian dalam Islam. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang makna aurat. Apa sih makna aurat itu? Makna aurat dalam bahasa yaitu yang berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat itu berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Kata aurat pada umumnya memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, mengecewakan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain kata jilbab, dikenal pula dengan istilah yaitu kerudung, hijab, dan sebagainya. Dalam hal ini, pakaian adalah barang yang dipakai yaitu seperti baju, celana, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah itu dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama Islam untuk menutupinya. Gunanya yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi para wanita itu sendiri, serta di masyarakat di mana ia berada. Jadi, aurat itu harus ditutup, dan menutup aurat itu hukumnya wajib bagi setiap wanita muslimah. Nah, apakah dari ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan untuk menutup aurat? Di sini ayat Al-Quran atau hadis yang memerintahkan menutup aurat yaitu yang pertama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua yaitu Quran surat An-Nur ayat 31. Dan yang ketiga yaitu dalam hadis dari Ummu Atiyah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna
Dzalika adzna ayyurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang mana artinya adalah, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya. Dengan demikian, mereka lebih mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat ayat 59. Nah, adapun kandungan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yaitu, dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya sampai ke dada. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, mereka bisa meminjamkan dari saudara seiman. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada istrinya dan wanita mukminah untuk memanjangkan jilbab mereka agar dikenali dan membedakan mana wanita muslimah dan mana wanita non-muslimah. Dan yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak pada dirinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Di sini, adapun kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 31 yaitu yang pertama, menjaga pandangan, ya. Yang kedua, menjaga kemaluan. Yang ketiga, menjaga batasan aurat. Yang pertama yaitu menjaga pandangan. Diibaratkan yaitu panah setan, yaitu pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan yang haram, maka dari itu Al-Quran memerintahkan untuk menjaga pandangan agar tidak merusak keimanan. Dan yang kedua yaitu menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan di sini yaitu hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan diri kita. Karena dengan terjerumusnya kita ke dalam zina, bukan hanya harga diri kita yang rusak, akan tetapi orang di sekitar kita, yaitu seperti orang tua, kemudian suami atau istri kita, dan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga batasan aurat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup
auratnya kepada yang bukan mahramnya. Adapun yang boleh melihat seperti suami, orang tua, mertua, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan, dan hamba sahaya serta pelayan tua yang tidak memiliki hasrat kepada wanita. Nah, siapa saja tadi mahram kita atau yang bukan mahram kita? Tadi sudah dijelaskan ya dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang ada di depan tadi. Nah, ini saya tampilkan gambar, coba kalian lihat dan kalian cermati gambar tersebut. Ini yang panah pertama, itu kerudungnya hingga menutup dada. Itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang panah kedua itu menjulurkan hijab ke seluruh tubuh, yaitu tadi sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Nah, adapun batas aurat pria dan wanita, secara umum aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jika di hadapan yang bukan mahramnya. Jika di hadapan mahramnya, maka wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasan seperti di tempat pergelangan tangan, kemudian leher, dan pergelangan kaki. Nah, sedangkan batas aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut, baik di hadapan mahramnya maupun bukan. Nah, ini ada gambar, coba kalian cermati bersama-sama. Kalau batas aurat laki-laki, yaitu tadi dari pusar sampai lutut. Kemudian baju yang dipakai itu tidak terlalu tipis dan juga tidak ketat. Kemudian pakaian yang dipakai ini tidak menyerupai pakaian perempuan. Sedangkan yang perempuan atau batas aurat perempuan yaitu menutupi seluruh tubuh kecuali ini muka dan kedua telapak tangan. Hingga ya kedua telapak tangan. Kemudian hijabnya menutupi hingga dada ya. Kemudian pakaiannya kainnya tebal, longgar, hingga tidak menunjukkan lekuk tubuhnya dan juga tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sebagai umat muslim, kita memiliki adab berpakaian tersendiri yang menjadi identitas dan memiliki keutamaan di mata Allah. Adab atau etika berpakaian umat muslim diantaranya hendaknya pakaian yang kita kenakan menutup aurat dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Saat berpakaian, hendaknya mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan. Janganlah memakai pakaian untuk ketenaran dan maksud menyombongkan diri atau riya. Pakaian tidak boleh meniru pakaian lawan jenisnya, yaitu perempuan berdandan seperti laki-laki dan laki-laki berdandan seperti perempuan. Hendaknya jika ingin memakai pakaian yang ada gambar atau lukisan, maka perhatikan apa yang tertulis atau tergambar di bajunya, hingga tidak melanggar sunnah Rasulullah SAW. Laki-laki hendaknya memakai
baju celana dengan ketentuan dan perempuan hendaknya memakai hijab, memakai kaos kaki, dan memakai khimar dan ketentuan lainnya. Perintah yang ketiga yaitu ada hadis dari Ummu Atiyah. Hadis dari Ummu Atiyah ini yang artinya dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akhir balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah salah seorang saudaranya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kandungan hadis dari Ummu Atiyah ini bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para wanita untuk menghadiri prosesi sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup dengan mendengarkan khutbah saja. Ya, sedangkan wanita yang tidak mempunyai jilbab itu dapat meminjamkan dari wanita lain. Setelah kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan berpakaian sesuai syariat Islam, sekarang ada kriteria dan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, yaitu yang pertama, pakaian menutup aurat, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal, yaitu tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya. Yang kedua, pakaiannya tidak tipis atau transparan, yang membentuk tubuh dan tidak menutup aurat. Ya, hal ini bisa dikatakan bahwa kita berpakaian tetapi telanjang, ya. Kemudian yang ketiga, pakaiannya yang modelnya tidak ketat dan panjang lagi longgar. Yang keempat, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Pakaian perempuan itu juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Yang kelima, tidak memakai pakaian yang terlalu mewah ataupun mencolok. Karena hal ini agar tidak menarik perhatian orang, apalagi jika menimbulkan rasa sombong pada diri kita. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau orang fasyik. Yang ketujuh, laki-laki dilarang memakai emas dan sutra. Di sini Rasulullah SAW bersabda, haram kaum lelaki memakai sutra dan emas dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Jadi kalau laki-laki
itu dilarang memakai sutra dan emas, tetapi kalau wanita itu dihalalkan. Yang kedelapan, memakai pakaian dahulukan sebelah kanan dan hendaklah membaca bismillah. Adapun perilaku mulia yang mencerminkan pengamalan berbusana muslim dan muslimah atau berpakaian sesuai syariat, yang pertama, 1. Harus sopan, santun, dan ramah kepada semua orang. Yang kedua, apabila kita berkata itu jujur dan amanah. Yang ketiga, gemar beribadah, yaitu melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian puasa sunnah, dan lain sebagainya. Yang keempat, gemar menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga saya tampilkan gambar, coba kalian cermati bersama. Menutup aurat sesuai syariah. Di sini batas aurat yaitu muka dan kedua telapak tangan. Kemudian jilbabnya yaitu menutupi sampai dada. Pakaiannya ini longgar, tidak transparan. Kemudian ini khimar atau kerudung itu dijelaskan tadi dalam Quran surat An-Nur ayat 31, sedangkan yang jilbabnya tadi yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, kesimpulan dari materi ini ya, yang pertama, menutup aurat adalah kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri sebagai wujud kasih sayang dan perhatian Allah SWT terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Yang ketiga, kewajiban bagi kaum mukminah untuk mengenakan jilbab untuk menutup auratnya kecuali terhadap beberapa golongan. Kemudian yang keempat, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ditegaskan perintah menggunakan jilbab dan memanjangkannya hingga ke dada dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap mukminah. Sementara yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamkannya dari saudara seiman. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, pembantu tua yang tidak memiliki hasrat terhadap wanita. Kemudian yang keenam, hadis dari Ummu Atiyah berisi anjuran kepada setiap muslimah untuk menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha meskipun sedang dalam keadaan haid atau dipingit. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tata cara berpakaian dalam Islam, maka selanjutnya saya akan memberikan tugas agar kalian lebih optimal dalam memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, kalian mengerjakan 5 soal ini. Yang pertama, tulislah satu ayat yang berhubungan dengan memanjangkan jilbab hingga ke dada lengkap dengan artinya. Yang kedua, tuliskan beberapa manfaat menggunakan jilbab. Yang ketiga, sebutkan sikap kamu
yang harus ditunjukkan ketika terlihat oleh mata ada kemaksiatan. Yang keempat, tuliskan 3 dampak negatif dari memperlihatkan aurat bagi perempuan. Yang kelima, mengapa seorang muslim itu dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra atau emas. Nah, kita cukupkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dari materi kali ini kita bisa memperbaiki diri kita. Sekian pemaparan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.